Bobotoh, kita lanjut sesi kedua ngobrol kita dengan legenda Persib Robby Darwish. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan, saya ingin memperkenalkan produk puding buatan Robby Darwish dan keluarga. Namanya Kulineran Rumah Situ Umar. Ya. Ini loh. Kalau Bobotoh ingin mencoba, silakan hubungi Kang Robby atau mampir ke rumahnya di Jalan mana ya Kang? Grand Hotel nomor 35. Di Jalan Grand Hotel Lembang nomor 35. Ini pasti enak, Bobotoh. Nggak akan bohong. Saya coba seruput ya. Ada susunya, ada es krimnya. Mantap. Lajis, enak benar Bobotoh. Kang, ini apa isinya Kang? Itu ada puding, ada apa? Ada bolunya, ada es krim. Wow. Terus ada semacam mari regalnya gitu kan. Terus, Barusan kegigit. Terus ada coklatnya. Ya. Coklat. Ini tiap hari selalu ada nih. Ada, sudah tersedia. Dan bisa didapatkan Bobotoh ya. Bisa. Nggak akan rugi Bobotoh belinya ya. Nggak akan dijamin. Enak dan murah kan? Dan murah. Oh, oke. Ada gratisnya nggak? Beli satu dapat apa bonus satu? Ada. Oh, ada. Oke, Bobotoh, sebelum kita ngobrol saya coba sebut lagi ya. Penasaran Bobotoh. Dicoba. Benar-benar nikmat Bobotoh. Apalagi dikombinasi dengan teh hangat di Lembang. Waduh, mantap. Campur jeruk deh. Oke Kang Robby. Tadi Kang Robby sempat bicara bahwa Kang Robby 20 tahun membela Persib. Bisa nggak sih menceritakan perjalanan Kang Robby dari awal belum jadi pemain Persib sampai jadi pemain Persib? Kalau pengalaman sih ya, jadi dari sebelum kita masuk ke Persib itu cukup lumayan panjang lah, tapi ya, singkatnya aja. Jadi awalnya itu kita belajar sepak bola di Lembang, daerah ini juga ya. Kebetulan ada klub, mungkin antar kecamatan lah dulu ya. Tapi bukan SSB kan, klub itu klub yang ada aja bukan, gitu ya. Itu klub, setiap kompetisi kecamatan ikut terus gitu kan. Jadi udah klub gitu, klub kecamatan. Itu tuh Kang Robby usia berapa waktu ngawali itu kan? Itu saya waktu kelas 1 SMA. 1 SMA? Iya. Telat nggak 1 SMA baru main bola? Itu saya udah masuk di Persib Selection. Oh, jadi ikut ke sini juga kan, karena kan dulu diistirahatkan pernah di Persib Selection itu kurang lebih sebulan 2 bulan karena tim seniornya ikut kompetisi ya. Oh gitu. Jadi istirahat dulu. Saya ikut klub di sini Arjuna, dan saya kebetulan rutin latihannya begitu ada pemanggilan kemudian juga saya udah siap gitu kan. Makanya di zaman Maret itu salah satu yang membesarkan saya juga, kemudian juga melatih sampai mendidik menjadi pemain besar dia kan, karena beda kultur sepak bola di kita sama di daerahnya dia kan. Dulu Persib pernah dilatih sama orang asing juga, sukses juga sebenarnya sih ya. Siapa pelatih sebelum Marek Jonata dulu? Enggak, sebelum Marek ada pelatih asing kan? Tidak ada. Tidak ada, Marek terakhir terus. Ya. Tapi Kang, ada juga yang cerita bahwa sebenarnya Kang Robby adalah bukan produk merek, tapi kebetulan Persib latihan di Lembang lihat Kang Robby baru diambil gitu. Betul nggak? Iya, dulu kan sama Pak Obon. Itu ada uji coba di sini. Kebetulan dari sini coba. Kemudian dari kecamatan, klub kecamatan saya ikut. Kemudian juga main. Saya cuma main 30 menit. Kemudian dulu dirteknya Pak Obon. Terus kemarinnya juga, karena dulu Persib membutuhkan postur dulu yang tinggi ya, karena kan itu yang ideal buat tim Persib gitu kan. Makanya saya dipanggil untuk latihan di sana. Oke. Saat itu Kang Robby dengan postur yang jangkung seperti ini sudah di posisi libero belum? Memang dulu di klub itu tidak di posisi libero sih. Bisa di gelandang bertahan, bisa di penyerang gitu kan dulu. Oh. Kemudian juga latihan di Persib diposisikan sama Marek di posisi center di situ, stopper situ. Nggak bertabrakan dengan Kang Adeng Hudaya? Enggak, dulu Kang Adeng waktu zaman saya masih posisinya di gelandang posisinya. Gitu ya. Baru ke sini ada yang masuk ke center.
Nah, terus Kang, Akang di Persib, sebutlah Persib adalah satu-satunya tim yang Akang bela, yang mengantarkan Akang jadi pemain nasional, ya. Jadi belum pernah pindah klub, tapi Akang langsung mencuat namanya di pentas nasional dan langsung direkrut jadi pemain nasional. Ya. Buat Akang apa arti? Kalau saya sih ya itu cita-cita saya sebagai pemain bola gitu ya. Satu ingin jadi pemain Persib, keduanya ingin membela tim nasional ya. Karena cita-citanya itu kerja keras pun kita laksanakan gitu supaya bisa mencapai cita-cita tersebut gitu kan. Dan kebetulan untuk posisi tim di inti di Persib, saya kebetulan posisinya di center ya di situ, kemudian juga di tim nasional pun sama di situ. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kan setelah itu kan dengan label timnas ada bahan untuk menghalang buana lah ya, dan akan melakukan itu. Nah, akan pergi ke Malaysia. Bisa diceritakan kenapa Kang milih bermain di Malaysia? Ya sebenarnya saya sih nggak pernah di Galatama juga ya, cuma setengah musim lah dulu. Gimana Galatama? Tunas Inti saya. Sempat gitu? Sempat. Terus di Tempa Utama setengah musim baru ke Tunas Inti. Oh iya, Tempa Utama jadi Tunas Inti. Nah, itu waktu tahun 82 lah kali itu. Dan kemudian saya dikontrak sama tim Malaysia tahun 89, 90 di Kelantan FC situ ya. Kebetulan di situ posisi dan manajer dari Kelantan itu kan seorang datuk atau raja gitu meminta saya untuk bisa bergabung di Kelantan gitu. Itu Kang, Akang tuh dari Persib atau dari Tunas Inti? Dari Persib. Oh, jadi dari Tunas Inti kembali dulu ke Persib. Oke, Persib Dan baru. mereka ngambilnya dari Persib. Kemudian selama ini mereka dilihatnya di timnas, main di timnas. Tapi Kang, ketika Akang memutuskan bergabung dengan Kelantan, reaksi para pengurus bagaimana? Kan Akang adalah jagoannya di libero saat itu. Ya sebenarnya bisa memaklumi lah, karena daripada main di Liga atau di Galatama dulu, lebih baik main di Persib karena sama. Kalau ke luar negeri kan atmosfernya udah beda, jadi mereka mengizinkan walaupun dengan berat hati. Dan di Malaysia dulu kan kompetisinya tidak sampai full 1 tahun itu kan, hanya beberapa klub aja, termasuk Singapura juga 1 klub, Brunei juga 1 klub dulu, karena kan udah bisa-bisa gitu. Loh, ketika akan pergi ke Kelantan, itu Persib memang lagi off, kompetisi di perikatan lagi off, lagi selesai. Jadi mereka mengizinkan selama off, artinya 5-6 bulan pun 5 bulan dengan masa persiapan itu kita udah langsung kembali lagi. Oh gitu. Ada ancaman nggak? Pulang dari Kelantan harus ke Persib, nggak boleh ke Persija, ke Persebaya gitu? Dari pengurus Persib? Iya langsung. Di suratnya tuh langsung ke Bandung. Jadi nggak boleh kemana-mana lagi. Oke Kang, main di Liga Malaysia dan Kelantan katanya ada masalah di sana. Akang termasuk pemain yang dirugikan di sana. Sebenarnya gimana dulu persoalannya? Persoalannya sih sepele sih ya. Karena kan tahun 87 kita medali emas di Jakarta SEA Games. 89 SEA Games di Malaysia. Saya main di Malaysia. Tim Indonesia itu tim yang memang diperhitungkan untuk bisa mendapat medali emas. Mempertahankan medali emas sebelumnya. Oke. Jadi saya dihukum waktu pertama lawan Singapura, di main di Singapura ya. Selesai Piala Dunia di Korea Utara, saya balik langsung ke Singapura. Situ main, itu ada keributan yang masalah terutama ya. Karena kompetisi Singapura itu masuknya ke Malaysia dulu kan. Nah, itu berarti Kelantan sedang away. Jadi sana ini kemudian penonton semua langsung ke lapangan dan terjadilah perkelahian ya, atau sama pemain, termasuk pelatih pemain juga ngedorong wasit gitu. Gak ada pukul-pukulan? Nggak ada, cuma ngedorong aja ya. Udah gitu selesai, kebetulan saya memisah gitu kan. Ada pemain Kelantan yang emosional, kemudian ada ngedorongin wasit dari belakang saya dan wasit jatuh di depan saya. Itu terjadi, jadi kasusnya itu diangkat di Malaysia. Tapi benar, saya cut dulu, itu Kang Robi tidak melakukan sentuhan sama sekali? Enggak, cuma ini aja
memisah. Jadi misalnya jangan sampai bersentuhan sama wasit, kemudian jangan sampai ada yang mukul sama wasit gitu kan. Kan semua terkumpul gitu, di belakang kan, depan itu kan pemain kita semua. Sebenarnya yang ribut pemain dengan pemain atau pemain Kelantan tidak suka dengan keputusan wasit sehingga menyerang wasit? Sebenarnya keputusan wasit yang tidak Yang fair lah Kelantan. gitu, yang merugikan gitu kan harusnya. Dan makanya kesal dari awal pertandingan sampai itu ada puncaknya baru kejadiannya pas babak kedua nanti. Kang, dengan akibat insiden itu kan akan kena sanksi dan tidak boleh main untuk timnas di SEA Games Malaysia. Ya sebenarnya kalau itu kan terjadi di manajer meeting ya. Manajer meeting, terus tim-tim manajer dari ASEAN itu diperbolehkan untuk main untuk saya gitu kan, memperkuat Indonesia. Tiba-tiba surat itu muncul bahwa saya diskor 3 bulan dari FIFA gitu kan. Itu sebenarnya kan tidak terpengaruh antara liga sama kompetisi untuk memperkuat tim nasional. Artinya Bang Aka benar-benar merasa dikorbankan Ya, kan ya? itu masa dirugikannya. Oke Boboto, menarik sekali cerita tentang Robbie Darwish di Liga Malaysia. Tapi kita cut dulu sejenak untuk bicara yang lainnya. Terima kasih.